Bab 1896 Restoran Bintang 2. Setengah tahun dan 40% dari keuntungan untuk 45.000 emas. Si Feng tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar hasil akhir administrator Elf. Setelah Forest Traveler memperkenalkan makanan yang memberikan buff Forest Blessing, berbagai kekuatan besar akan mengunjungi sebelum operasi besar. Namun, karena bisnis restoran dibatasi oleh ukurannya, dan pendapatan keseluruhannya tidak lebih dari hotel besar, pemain hanya akan mendapatkan buff Forest Blessing ketika mereka memakan makanan yang disediakan buff di restoran. Makanan tidak akan memberikan buff jika dikonsumsi di tempat lain. Oleh karena itu, Si Feng telah mempertimbangkan untuk memberikan traveler hutan, memilih selusin restoran dan hotel biasa sebagai gantinya. Namun, kondisi terbaru Forest Traveler jauh lebih baik daripada sebelumnya, terutama bagi hasil 40%. Ini akan memberinya penghasilan 2 kali lipat dari biasanya dari restoran. Dengan keunggulan Forest Traveler, ini bisa menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menyaingi selusin perusahaan. Baiklah, aku setuju dengan kondisi pemilik, kata Si Feng setelah memikirkan masalah ini. Meskipun menyewa satu restoran untuk 45.000 emas adalah sedikit boros, ia tidak hanya akan mendapat untung 2 kali lipat sebagai imbalan. Tetapi ia juga akan memiliki keuntungan ketika mendapatkan penggemar Forest Blessing. Ini akan memastikan bahwa anggota Zero Wing tidak harus menunggu dalam antrean selama berjam-jam untuk mendapatkan tempat duduk sebelum merampok tim dungeon yang penting. Dia hanya bisa memesan meja untuk penggunaan eksklusif Zero Wing. Tidak ada kekuatan yang mengendalikan pengembara hutan di kehidupan sebelumnya, itu berada di bawah kendali penuh NPC. Akibatnya, pengembangan restoran menjadi kebijakan sistem. Dibandingkan dengan hotel dan restoran yang dikelola pemain pada waktu itu, kecepatan pengembangan Forest Traveler sangat menyedihkan. Jika dia mengelola Forest Traveler, kecepatan pengembangan restoran akan meningkat dengan margin yang signifikan. Lagi pula, dengan penggemar Forest Blessing, restoran tidak akan kekurangan popularitas atau pendapatan. Jika dia memainkan kartunya dengan benar, dia bisa mendapatkan banyak uang melalui restoran. Segera, Si Feng menandatangani kontrak sewa dengan administrator Elf. Selain 45.000 emas untuk pelancong hutan, ia menghabiskan 70.000 emas lainnya untuk menyewa 23 hotel dan restoran. Meskipun hotel dan restoran yang ia sewa bervariasi ukurannya, semuanya terletak di lokasi strategis di seluruh kota. Mereka semua berada di dekat gedung-gedung penting dan perusahaan khusus. Setelah segel kedua kota telah dilepas, yang seharusnya terjadi dalam beberapa hari ke depan, sejumlah besar pemain akan melonjak ke laut pohon. Pada saat itu, hotel dan restorannya akan secara resmi mulai menghasilkan uang. 24 hotel dan restoran yang disewa harus menghasilkan keuntungan lebih dari layanan teleportasi Silverwing Town. Layanan teleportasi Silverwing Town akan memikat para pemain ke kota dan meningkatkan daya saingnya. Akibatnya, kota hanya bisa mendapatkan sejumlah kecil uang dari setiap pemain dengan layanan teleportasi. Namun, pertimbangan seperti itu tidak perlu ketika mengoperasikan hotel dan restoran Sea of Trees. Bahkan jika ia hanya menerima 20% dari keuntungan dari setiap pelanggan, ia harus mendapatkan setidaknya 10 kali lebih banyak per pelanggan daripada dari layanan teleportasi Silverwing Town. Setelah Si Feng menyewa perusahaannya, dia meninggalkan ruang penerimaan VIP. 3 pemain negara adik kuasa masih dengan hati-hati memilih lans untuk dibeli. Lebih dari 20 tanah yang tersedia telah dibeli, banyak di antaranya terletak di area dalam kota. Si Feng harus mengakui bahwa kekuatan belanja negara adik kuasa ini sangat mencengangkan. Zero Wing tidak bisa dibandingkan. Jika negara adik kuasa ini mengetahui nilai dari penyewaan hotel dan restoran kota, mereka akan mengklaim setengah dari pendirian kota sekarang. Mereka akan memonopoli setiap hotel dan restoran, tidak termasuk yang ada di distrik pusat, pada saat segel kedua dilepas. Mereka tidak akan meninggalkan kekuatan lain kesempatan untuk mengklaim bagian dari keuntungan. Namun, nilai dari perusahaan-perusahaan ini telah ditemukan sangat terlambat di masa lalu, dan berbagai kekuatan utama masih menyewa beberapa untuk mereka sendiri. Ketika Si Feng kembali ke lobi, perwakilan negara adik kuasa meliriknya sebelum kembali ke daftar mereka. Sekarang setelah urusan aku di sini selesai, aku harus melihat dengan tepat pada Forest Traveler. Setelah melirik pemain lain, Si Feng meninggalkan balai kota, berjalan menuju Forest Traveler. Dia tidak tertarik untuk bersaing dengan 3 negara adidaya di tanah kota sedikit pun. Kurangnya reaksinya bukan karena kurangnya minat untuk membeli tanah kota, tetapi karena dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Membeli sebidang tanah dan mendirikan toko di sini akan dengan mudah menelan biaya lebih dari 10.000 emas. Meskipun toko-toko ini akan membayar sendiri dalam jangka panjang, dia saat ini membutuhkan uangnya. Dia tidak mampu membeli investasi jangka panjang seperti itu sekarang. Setelah mengendarai macan api iblisnya selama setengah jam, Si Feng tiba di depan sebuah restoran berlantai 2 di dekat kota. Daerah ini tidak semeriah distrik pusat karena hanya ada selusin NPC yang berkeliaran di jalan. Sementara itu, beberapa toko di jalan hanya menjual bahan makanan, dan bangunan kelas atas adalah bengkel 3 lantai. Asap berputar keluar dari bengkel saat suara logam pada logam bergema di jalan. Pemandangan di sini adalah satu-satunya. Lautan awan menyelimuti distrik itu, dan hewan-hewan terbang sesekali melonjak.
Karena pemandangan yang menyegarkan, banyak pemain rekreasi akan menetap di sini dalam jangka panjang. Benar saja, bisnis di sini suram. Ketika Si Feng memasuki Forest Traveler, dia memperhatikan bahwa, selain dari pemilik restoran dan 2 anggota staf, tidak ada seorang pun di dalam restoran. Kedua pelayan itu adalah anggota ras asing. Salah satunya adalah Catkin betina dengan telinga dan ekor kucing, sementara yang lain adalah Foxkin betina dengan sepasang telinga yang runcing di atas kepalanya dan ekor yang lebat. Pemilik restoran adalah peri berambut panjang, tetapi tidak seperti kebanyakan peri, pria itu kekar. Dia tampak seperti Natura Bobom Shield Warrior atau Berserker. Berdasarkan bekas luka yang menghiasi lengan dan leher elf, jelas bahwa ia pernah menjadi seorang petualang. Selamat datang, Lord Demon Hunter. Terima kasih telah menyewa restoran kami. Aku Joseph, pemilik tempat usaha ini, kata Joseph Elf dengan hormat ketika dia melihat Si Feng memasuki restoran. Boleh aku tahu bisnis apa yang kamu miliki di sini? Ketika 2 wanita setengah-setengah itu melihat Si Feng, mereka dengan gugup menundukkan kepala mereka. Mereka bahkan tidak berani menatap mata Si Feng. Tentu saja, Si Feng tidak menemukan ini aneh. Meskipun Laut Pohon adalah kota perdagangan yang menyambut baik manusia dan anggota ras netral, tanah rahasia yang berisi lautan pohon masih dalam perbatasan kekaisaran malam gelap. Sementara itu, manusia umumnya tidak ramah terhadap ras lain. Karenanya, bertahan hidup di lautan pohon tidak mudah bagi mereka. Half-Beast Woman tidak mampu memprovokasi bangsawan, khususnya. Satu kesalahan bahkan bisa mengakibatkan perbudakan mereka. Aku ingin melihat semua informasi yang tersedia di restoran ini. Bisakah aku menyusahkanmu untuk menyiapkannya untukku? Tanya Si Feng. Meskipun dia telah menyewa restoran, dia hanya memiliki hak manajemen parsial. Ini adalah kasus untuk perusahaan yang dioperasikan NPC lainnya, juga. Tidak mungkin bagi pemain untuk mendapatkan hak manajemen penuh atas pendirian NPC. Pemain hanya bisa mendapatkan hak penuh atas perusahaan dan tanah yang dijual di balai kota. Baiklah, tolong tunggu sebentar, kata Joseph. Beberapa saat kemudian, Joseph kembali dengan buku tebal. Dia kemudian mengatur buku itu di depan Si Feng. Luar biasa, restoran ini memiliki 2 resep masakan utama. Sangat disayangkan bahwa bahan yang dibutuhkan sangat langka. The Saffron juga merupakan varietas termurah. Tidak heran mengapa bisnis begitu mengerikan. Si Feng terkejut ketika dia membaca informasi restoran. Banyak pemain di domain dewa telah memilih subkelas koki. Koki tidak hanya mampu membuat hidangan lezat, tetapi beberapa hidangan itu juga memberikan efek tambahan, seperti peningkatan atribut sementara. Master Dishes, khususnya, memberikan peningkatan atribut yang signifikan, cukup tinggi untuk menyaingi efek dari Master Potion. Meskipun pemain bisa memasak Master Dishes setelah menjadi Master Chef, memproduksi salah satu dari hidangan ini sebenarnya cukup sulit. Masalah pertama adalah kurangnya resep. Bahkan Master Chef akan kesulitan ketika meramu resep memasak Master. Di masa lalu, 8 koki basic Master sering tidak memiliki resep memasak Master. Masalah kedua adalah kurangnya bahan. Namun, pelancong hutan sebenarnya memiliki 2 resep masakan utama, yang memberinya keunggulan dibandingkan restoran-restoran besar. Berbeda dengan makanan Forest Blessing, Master Dishes ini akan tetap efektif bila dikonsumsi di luar restoran. Sementara itu, peningkatan atribut yang mereka berikan bahkan lebih unggul dari ramuan Master. Kedua hidangan akan melihat permintaan yang sangat tinggi. Jika dia bisa memproduksi piring secara massal, dia bisa menghasilkan banyak uang. Ketika Si Feng memeriksa Saffron restoran, ia memperhatikan bahwa Forest Traveler sudah memenuhi sebagian besar persyaratan untuk peningkatan ke restoran bintang 2. Yang kurang adalah penjualan. Namun, bahkan NPC tidak mau mengunjungi daerah tersebut. Bagaimana restoran bisa mendapatkan penghasilan tanpa pelanggan? Jika restoran ingin menarik pelanggan NPC dan meningkatkan penjualannya, cara termudah untuk melakukannya adalah dengan meningkatkan Saffron. Hanya, memutakhirkan Saffron akan membutuhkan 1.500 emas. Pikiran mendapatkan restoran bintang 2 menggoda Si Feng. Segera, dia memilih untuk meningkatkan Saffron. Tiba-tiba, sistem memotong 1.500 emas dari 3.000 lebih yang tersisa di tasnya. Bab 1897 Master Dishes. Begitu Si Feng memilih untuk meningkatkan Saffron, Forest Traveler mulai berubah. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Forest Traveler berubah dari restoran berlantai 2 yang kumuh menjadi bangunan 3 lantai yang indah. Restoran itu sekarang jauh lebih menarik daripada toko-toko di sekitarnya. Namun, interiornya telah berubah jauh lebih dari eksterior restoran. Ruang di dalam restoran lebih dari 2 kali lipat. Awalnya, lantai pertama hanya memiliki ruang untuk lebih dari 10 meja, tapi sekarang, bisa menampung lebih dari 30. Lantai kedua juga menjadi ruang makan, dan ruang tamu telah dipindahkan ke lantai 3. Namun, saat ini, desain interiornya masih sederhana. Si Feng harus menghabiskan lebih banyak emas untuk menghias tempat itu. Selanjutnya, aku harus memikirkan cara memikat pelanggan di sini untuk meningkatkan bisnis restoran. Si Feng mengangguk puas pada pelancong hutan yang baru. Meskipun ia harus membayar untuk upgrade restoran dengan uangnya sendiri, sekarang setelah kualitas restorannya membaik, ia bisa membebani pelanggan lebih banyak. Pada saat yang sama, peningkatan ukuran restoran dapat menampung lebih banyak pelanggan sekaligus, meningkatkan keuntungan lebih lanjut. Namun, Si Feng lebih peduli dengan 2 hidangan Master. Salah satu dari 2 hidangan utama adalah daging harimau drunken, sedangkan yang lainnya disebut sup beku tulang.
Saat dikonsumsi, Drunken Tiger Meat meningkatkan kekuatan pemain sebesar 10% selama 6 jam. Sedangkan untuk sup beku, itu meningkatkan kecerdasan pemain sebesar 10% selama 6 jam. Hidangan tidak memiliki cooldown. Oleh karena itu, bahkan jika buff dihilangkan oleh skill atau kematian, pemain dapat mengkonsumsi hidangan lain untuk mendapatkan kembali manfaatnya. Bagi pemain kelas fisik dan magis, peningkatan 10% pada strength atau intelligence akan memberikan dorongan signifikan untuk kekuatan tempur. Selain itu, efek dua hidangan bisa menumpuk dengan ramuan serupa. Satu-satunya downside adalah bahwa penggemar daging harimau drunken dan sup tulang beku akan lenyap setelah mati. Sebaliknya, banyak ramuan master akan tetap berlaku. Namun, ada yang positif pada kedua hidangan utama ini. Jika pemain memasuki ruang bawah tanah atau lingkungan khusus yang mencegah penggunaan alat eksternal, mereka tidak akan kehilangan penggemar piring. Oleh karena itu, daging harimau drunken dan sup tulang beku akan sangat membantu selama serangan Void Serpent yang direncanakannya. Karena pelancong hutan hanya restoran bintang 1, satu-satunya koki adalah pemiliknya, Joseph. Bahkan jika dia menyediakan bahan yang dibutuhkan piring, kecepatan produksi mereka akan terbatas. Sekarang, ketika Si Feng memeriksa menu restoran, dia melihat bahwa daging harimau drunken hanya membutuhkan 10 menit untuk memasak, sedangkan sup tulang beku hanya membutuhkan 8 menit. Namun, karena dia telah meningkatkan restoran, dia sekarang bisa lebih tinggi 2 koki. Dia bisa menggandakan kecepatan produksi piring jika dia melakukannya. Adapun bahan yang diperlukan, Zero Wing bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat. Setelah itu, Si Feng memanggil antarmuka sistem Forest Traveler. Dalam waktu singkat, ia berhasil merekrut 2 koki lagi dan 8 pelayan lagi. Dia kemudian membuka kembali Forest Traveler untuk bisnis. Kurang dari 5 menit, restoran menyambut pelanggan NPC pertamanya. Meskipun promosi itu seefektif yang dia harapkan, itu bisa ditoleransi. Di Guts Domain, restoran sewaan tidak hanya mendapatkan penghasilan dari pelanggan pemain. Itu juga bisa menghasilkan uang dari NPC. Hanya saja, bagi hasil untuk pendapatan dari pelanggan NPC jauh lebih rendah, hanya seperempatnya dari para pemain. Namun, sementara jumlah ini tampaknya tidak signifikan, NPC memberikan penghasilan harian. Ketika peringkat bintang dan ukuran restoran terus meningkat, itu akan menghasilkan lebih banyak pendapatan dari NPC. Saat ini, Forest Traveler adalah restoran bintang 1 dan hanya bisa mendapatkan sekitar 3 hingga 10 emas dari NPC setiap hari. Namun, setelah menjadi restoran bintang 2, ia bisa menghasilkan sekitar 30 hingga 100 emas per hari dari NPC. Yang paling penting, restoran akan mendapatkan lebih banyak resep masakan master. Akomodasi restoran juga akan menjadi berkualitas lebih tinggi. Pemain tidak menentukan biaya akomodasi di Sea of Trees. Sebaliknya, sistem akan menetapkan harga berdasarkan ukuran, peringkat bintang, dan popularitas hotel atau restoran. Biaya akomodasi minimum untuk pendirian bintang 1 di kota adalah 50 perak, sedangkan maksimum adalah 1 emas. Untuk akomodasi bintang 2, harga minimum adalah 2 emas, sedangkan maksimum adalah 5 emas. Karenanya, biaya akomodasi di Laut Pohon berkisar dari 50 perak hingga 5 emas. Pendirian hanya dapat naik ke status bintang 2 di kota. Namun, restoran dan hotel bintang 2 sangat langka di Laut Pohon. Mereka semua terkonsentrasi di distrik pusat, tetapi pemain akan membutuhkan status dan poin kontribusi yang cukup untuk menyewa perusahaan ini. Padahal, begitu pemain memadati Laut Pohon, mereka yang memiliki hotel dan restoran bintang 2 akan mendapatkan penghasilan besar dari perusahaan mereka. Setelah Si Feng berurusan dengan pelancong hutan, dia menghubungi senyum melankolis dan menyuruhnya mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk daging harimau drunken dan sup tulang beku secepat mungkin. Kemudian, menggunakan Abyss Pendant, Si Feng meninggalkan marker Abyss di kantornya di Forest Traveler. Dengan ini, dia bisa kembali ke lautan pohon bahkan tanpa kunci. Tentu saja, ada metode yang lebih mudah untuk kembali. Ia dapat meningkatkan salah satu perusahaan sewaannya menjadi status bintang -2. Dia bisa menuju ke toko sihir dan membeli gulir teleportasi khusus. Meskipun gulir teleportasi harganya jauh lebih mahal daripada gulir kembali, masing-masing seharga 5 koin perak, staf pemain bintang 2 dapat mengikat gulir teleportasi ke gedung. Pemain kemudian dapat menggunakan gulir teleportasi terikat untuk melakukan teleport kembali ke kemapanan. Karena Forest Traveler belum peringkat 2 bintang, ia tidak memiliki fungsi ini. Oleh karena itu, Si Feng harus bergantung pada Abyss Pendant. Begitu senyum melankolis telah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, Si Feng berteleportasi ke Guild Residence Kota Sungai Putih untuk mengumpulkannya. Setelah mengambil materi dari Guild Warehouse, dia menggunakan Abyss Teleport untuk kembali ke Forest Traveler. Dia kemudian menyuruh Joseph dan 2 koki baru memulai pekerjaan mereka di dapur. Sambil menunggu koki menyelesaikan hidangannya, Si Feng kembali ke Candlelight Trading Firm White River City untuk memproduksi Advanced Mana Armor Kits dan senjata gelap emas standar kota Titan. Dia menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan senjata anggota Zero Wing dan mendapatkan kemahiran penempaan yang diperlukan untuk menjadi penempa utama tingkat menengah. Sebelumnya, dia telah memperoleh beberapa ratus set bahan yang diperlukan untuk menempa senjata emas gelap standar dari Pavilion Naga Phoenix dan Unyil Soul. Sementara itu, karena Krim Cocoa dan Melancholic Smile sama-sama sibuk dengan komponen Helltank, tingkat produksi item ini sangat melambat. Bahkan sekarang, ada tumpukan besar bahan yang tidak digunakan. Di ruang penempaan khususnya,
Si Feng menempa senjata tanpa istirahat dengan mantap dan cepat mengisi bar pengalamannya. Saat dia membuat Dark Gold Weapons, tidak hanya forging proficiency meningkat, tapi dia juga mendapatkan EXP lebih cepat daripada menggiling monster normal. Setelah 2 hari bekerja, Si Feng telah mencapai 70,5% dari level 69. Dia sekarang kurang dari 30% dari ambang level 70. Dia juga kurang dari 20.000 poin kemahiran dari menjadi penempa utama menengah. Si Feng juga telah menempa 300 plus senjata emas gelap standar dan 200 lebih advanced mana armor kits. Si Feng menggunakan 130 senjata emas gelap untuk meningkatkan Abyssal Blade ke level 55. Meskipun peningkatan itu tidak menghancurkan bumi kali ini, kekuatan serangannya telah meningkat dari 2070 menjadi 2350. Semua atribut dasar juga telah meningkat sebesar 192 poin, daripada 170 poin sebelumnya, dan kecepatan serangan senjata telah meningkat sebesar 29 bukannya 27. Perubahan ini meningkatkan kekuatan serangan sub lengan Si Feng dengan sangat pesat. Namun, Abyssal Blade masih tidak dapat dibandingkan dengan Killing Ray, yang levelnya meningkat atau menurun dengan penggunanya. Namun, Si Feng puas dengan hasil ini. Lagi pula, Abyssal Blade adalah epic weapon tingkat atas sekarang. Jika dia mengembangkannya lebih lanjut, itu akan menjadi sekuat senjata legendaris yang terfragmentasi. Ini tentang waktu. Aku harus pergi dan mengumpulkan piring. Setelah sekilas pada saat itu, Si Feng menggunakan Abyss Transfer untuk kembali ke lautan pohon. Ketika Si Feng kembali ke Forest Traveler, dia memperhatikan bahwa restoran itu memiliki lebih banyak pelanggan NPC. Paling tidak, tempat itu tidak sepi seperti sebelumnya. Bahkan ada 6 pelanggan yang makan di aula lantai pertama. Beberapa saat kemudian, Si Feng mengumpulkan 300 set daging harimau drunken dan 500 mangkuk sup tulang beku dari Joseph. Dia kemudian teleport kembali ke Guild Residence di Zero Wing City. Ketika Kola, Alluring Summer, dan teman-teman mereka memperhatikan kedatangan Si Feng di ruang aula persekutuan, mereka berlari untuk menyambutnya. Hehe, pemimpin kelompok, lihat, aku level 60 sekarang. Kata Kola sambil dengan gembira mengungkapkan levelnya, membuktikan kepada Si Feng bahwa dia telah bekerja sangat keras sambil menggerinda monster. Setiap 5 level adalah titik balik kecil di domain dewa. Sementara itu, level 60 kebetulan menjadi salah satu titik balik yang memberi pemain dorongan kecil untuk atribut mereka. Pemimpin persekutuan, mengapa kamu mengingat kami begitu tiba-tiba? Tanya musim panas yang memikat setelah memutar matanya pada Kola. Kalian berdua, coba 2 set peralatan ini, kata Si Feng, mengangguk. Dia kemudian mengeluarkan dosa dari Thunderfire set dan set angin hangus, yang dia peroleh dari Flame Demon King, menyerahkannya ke Alluring Summer dan Kola. Bab 1898 berkumpul di Zero Wing City. Setel peralatan, baik musim panas yang memikat dan Kola memandangi 2 peralatan yang telah diambil Si Feng, sedikit bingung. Sementara mereka tidak berusaha untuk menyombongkan diri, peralatan mereka saat ini adalah yang terbaik yang tersedia di domain dewa saat ini. Hanya epic equipment yang bisa melampaui apa yang mereka kenakan. Coba saja, kata Si Feng. Meskipun dia bisa melihat kebingungan mengganggu keduanya, dia tidak repot-repot untuk memberikan penjelasan tambahan. Tanpa pilihan lain, Alluring Summer dan Kola mematuhi, mencoba peralatan yang ditetapkan. Ini adalah perlengkapan set level 70. Mata musim panas yang memikat melebar kaget ketika dia melihat dosa atribut set Thunderfire. Dosa dari Thunderfire set adalah peralatan set Fine Gold level 70, meskipun Si Feng hanya memberinya 4 dari 6 potong. Meski begitu, atribut Thunderfire set jauh lebih unggul dari level 60 Dark Gold Equipment yang saat ini dipakainya. Selain itu, set efek Sins of Thunderfire hanya tirani. Efek set 2 potong meningkatkan kecepatan casting sebesar 20%, jangkauan cast sebesar 20%, dan kerusakan magic ditangani oleh 20%. Adapun efek set 4 potong, itu meningkatkan semua atribut dasar sebesar 15% dan mengabulkan penggunaan tier 3 spell, Thunderburst, spell 2 elemen yang menangani kerusakan api dan petir. Sementara itu, Kola sangat bersemangat setelah menerima set angin hangus. Tidak seperti Alluring Summer, ia telah menerima peralatan set Fine Gold level 70 lengkap 6 potong. Karena Si Feng sudah melengkapi kedua set dengan atribut Gemstones dan level Reduction Gemstones, Alluring Summer dan Kola bisa melengkapi set itu segera. Luar biasa, hanya melengkapi set ini telah membuat pertahanan aku melampaui 35.000 dan HP melewati 100.000. Kola terpana ketika dia memeriksa panel atribut yang diperbarui. Bahkan tier 2 berserker tidak bisa membuatku marah, sekarang. Bahkan tidak menerima serangan monster mitik level 60 akan menjadi masalah. Jika Turtle Dove dan Ye Wumian melihat ini, mereka akan mati dengan iri. Petik 2. Bahkan tanpa penggemar tim, ia memiliki 100.000 HP. Dia pada dasarnya adalah bos humanoid. Mencapai 120.000 HP seharusnya tidak mustahil dengan penggemar tim. Saat ini, Turtle Dove dan Ye Wumian hanya memiliki 85.000 HP setelah menerima buff tim, yang hanya dimiliki oleh tier 2 MTS terbaik pada tahap ini. HP-nya tidak hanya melonjak melewati 2 temannya, tetapi ia juga merupakan MT yang berfokus pada kekuatan. Dia hanya menginvestasikan sebagian kecil dari poin atribut gratis di Endurance. Baiklah, saatnya untuk pergi. Kami tidak bisa membiarkan guild lain menunggu terlalu lama, kata Si Feng, mengangguk puas ketika melihat Kola dan atribut musim panas yang memikat.
Dengan ini, dia lebih percaya diri menjatuhkan Void Serpent. Setelah itu, Si Feng memimpin Kola dan yang lainnya ke salah satu dari Four Towers of Elements, titik pertemuan yang telah ia setujui bersama Unyielding Soul dan Crimson Emperor. Anggota dari kedua guild kelas 1 sudah tiba, tetapi untuk menghindari menarik perhatian, mereka semua mengenakan jubah hitam. Terlepas dari upaya mereka, bagaimanapun, kelompok 400 pemain itu terlalu besar untuk diabaikan. Selain itu, para pemain ini semuanya adalah ahli tingkat 2 dari persekutuan besar, sehingga aura yang mereka pancarkan menanamkan rasa takut pada orang lain. Meskipun para ahli ini telah melakukan yang terbaik untuk menekan aura mereka, energi gabungan dari 400 ahli itu mencekik. Siapa orang-orang itu? Aku tidak bermaksud untuk sesumbar, tetapi aku bisa dianggap sebagai pemain ahli juga, jadi mengapa orang-orang itu merasa begitu berbahaya? Petik 2. Aku melihat sekilas peralatan mereka beberapa saat yang lalu, dan mereka semua mengenakan beberapa potong peralatan Fine Gold level 50. Aku telah menghabiskan banyak hari menggiling untuk mencapai level 54, tetapi bahkan sekarang, aku hanya memiliki satu potong perlengkapan perak tingkat level 50. Namun mereka memiliki beberapa potong peralatan emas tingkat level 50. Bisakah mereka menjadi anggota dari tim petualang top? Keingintahuan menarik para pejalan kaki ketika mereka melihat anggota Unyielding Soul dan Crimson Emperor, tetapi para pemain guild kelas 1 hanya mengabaikan kerumunan di sekitarnya. Menunggu di aula utama menara dalam keheningan. Wakil pemimpin persekutuan, Zero Wing cukup mengesankan. Ini benar-benar mengembangkan Zero Wing City menjadi negara yang makmur. Aku merasa bahwa itu bahkan lebih sejahtera daripada Star Moon City. Seorang pemuda langsing yang memegang tongkat kayu berkomentar, heran ketika dia mengamati para pemain di menara. Memang, perkembangan Zero Wing City mengejutkan. Tidak heran mengapa begitu banyak perusahaan yang mencoba berinvestasi di dalamnya. Penghasilan dari Zero Wing City sendiri dapat dengan mudah mempertahankan operasi harian guild kelas 1, kata Illusory World, mengangguk. Aku ingin tahu mana mitik bos Zero Wing yang berencana untuk menyerang kali ini. Dalam perjalanan mereka ke menara, mereka telah memperhatikan bahwa populasi pemain Zero Wing City tidak kalah dengan populasi Star Moon City. Banyak penduduk kota bahkan merupakan pemain elit dan ahli. Cukup banyak perusahaan perdagangan besar yang juga mendirikan toko di sini. Namun, bagian yang paling sulit dipercaya tentang kota itu adalah jumlah pedagang NPC, yang menjual banyak barang langka. Menurut penyelidikan kami tentang kerajaan Star Moon, hanya ada 16 atasan mitik yang diketahui antara level 50 dan level 60 di kerajaan. Karena Zero Wing telah mengumpulkan kita di Zero Wing City, aku berasumsi bahwa mereka menargetkan level 56 Emerald Dryad di hutan Witch Hill. Namun, aku telah mendengar bahwa Emerald Dryad sangat sulit untuk ditangani. Akan ada beberapa ratus Treants yang menjaga Dryad, juga, semuanya adalah level 50 Lords dan di atasnya. Di antara mereka ada lebih dari 30 Tuan Besar dan 4 Tuan Agung. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari tim guild kami dan Unyielding Souls, menyerbu Emerald Dryad akan sangat menantang. Jika kita menyertakan 600 ahli tier 1 dan tier 2 dari Zero Wing, peluang keberhasilan kita adalah, kata pemuda langsing itu, menggelengkan kepalanya. Hanya berurusan dengan beberapa ratus Treant akan menjadi masalah besar, belum lagi mengalahkan bos mitik itu sendiri. Zero Wing harus punya rencana. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk menghasilkan uang. Sebagai gantinya, merekrut para ahli guild kami, alasan Illusory World beralasan. Guts Domain memiliki banyak alat untuk ditawarkan, dan dengan alat yang tepat, menantang Field Mythic Boss bukanlah hal yang sulit. Salah satu contoh paling umum dari tol semacam itu adalah beragam susunan sihir. Sementara Unyielding Soul dan Crimson Emperors bertanya-tanya bagaimana Zero Wing berencana untuk menjatuhkan Emerald Dryad, sekelompok besar pemain berjubah muncul di pintu masuk menara. Para pemain berjubah ini tidak lain adalah anggota Zero Wing. Grup ini terdiri dari tepat 600 pemain. Secara alami, kedatangan tim sebesar itu menarik perhatian para pemain di menara. Bagaimana ini mungkin? Pemuda ramping di samping Illusory World menatap anggota Zero Wing yang mendekat dengan ekspresi terperangah. Apa yang salah? Mereka bukan anggota Zero Wing? Tanya Illusory World dengan aneh. Pemuda ramping itu adalah Dawn Master, salah satu dari 10 elementalis teratas Crimson Emperor. Dia juga memiliki keterampilan identifikasi yang disebut mata iblis, yang memungkinkannya untuk mengabaikan penyembunyian jubah hitam. Tidak, mereka semua dari Zero Wing, tapi orang-orang itu. Mereka semua tingkat 2. Dawn Master menjelaskan dengan suara bergetar. Bab 1899 Bos Dunia. Mereka semua tier 2, Illusory World berputar ke arah anggota Zero Wing yang mendekat setelah mendengar pernyataan Dawn Master. Dengan nada rendah, dia bertanya, ada 600 orang di sini. Apakah kamu yakin tidak salah? Petik 2. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa pemain yang mendekat adalah ahli yang kuat, dia merasa sedikit menakutkan bahwa semua 600 adalah tier 2. Semua dari berbagai negara adikuasa memiliki jumlah pemain yang semakin besar yang telah menyelesaikan tugas promosi tier 2 mereka. Tetapi bahkan negara adikuasa yang lebih lemah masih ada waktu untuk mengumpulkan 500 orang, tim tingkat 2, apalagi tim yang terdiri dari 600 orang. Quest promosi tier 2 bukan tantangan mudah untuk diatasi. Pencarian memiliki persyaratan berat baik standar teknik dan peralatan. Tentu saja, beberapa pemain, seperti pemain independen dengan peralatan dan teknik yang baik, akan menantang quest promosi dengan tingkat kesulitan terendah.
Keuntungan yang dimiliki kelas tier 2 dibandingkan tier 1 terlalu besar. Para pemain tidak hanya akan mendapatkan dorongan besar untuk atribut dasar mereka begitu mereka mencapai tier 2, tetapi fisik mereka juga akan meningkat secara signifikan. Dengan peningkatan ini, pemain akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mencari dan menggerinda monster. Namun, pemain yang memilih quest promosi dengan kesulitan rendah akan menghadapi konsekuensi parah. Quest promosi tier 3 mereka akan jauh lebih sulit dari biasanya. Mayoritas pemain independen memilih untuk memperoleh kelas tier 2 mereka sesegera mungkin untuk mengamankan sumber daya yang lebih baik sekarang. Tetapi para ahli persekutuan besar adalah cerita yang berbeda. Karena para ahli ini mendapat dukungan dari serikat mereka, mereka tidak kekurangan sumber daya. Secara alami, untuk memastikan bahwa mereka memiliki waktu yang lebih mudah dengan pencarian promosi tier 3 mereka, para ahli ini akan menantang quest promosi tier 2 yang lebih sulit. Mereka menginvestasikan banyak waktu untuk meningkatkan level, peralatan, dan teknik mereka untuk menyelesaikan quest promosi yang lebih sulit. Membangun fondasi yang kokoh sehingga mereka dapat berjalan di jalur yang lebih mulus di masa depan. Sementara itu, Zero Wing adalah persekutuan dengan sumber daya yang melimpah karena tambang emasnya seperti Zero Wing City dan Silver Wing Town. Tidak ada keraguan bahwa Zero Wing telah mempersiapkan para ahli untuk menantang quest promosi kesulitan tinggi. Namun, berapa banyak anggota yang dimiliki Zero Wing? Berapa banyak ahli yang dipelihara persekutuan? Membandingkan Zero Wing dengan kekuatan super mirip dengan membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, persekutuan baru saja mengungkapkan 600 pemain tier 2, sudah melampaui banyak negara adidaya. Wakil Ketua Persekutuan, aku harap aku salah, tetapi pemain tidak bisa memalsukan insignia kelas tier 2. Setiap pemain itu memiliki insignia kelas tier 2 yang dilengkapi, kata Dawnmaster. Tersenyum pahit. Dia telah memeriksa anggota Zero Wing beberapa kali, tetapi insignia kelas tier 2 di bawah jubah hitam mereka mencolok di matanya. Tidak mungkin dia akan salah mengira lencana itu. Terlebih lagi, dia belum menceritakan semuanya pada Illusory World. Di antara 600 anggota Zero Wing, 4 adalah level 60 dan lebih dari 50 adalah level 59. Dia juga tidak bisa mengidentifikasi level Si Feng. Pemain level tertinggi di Dark Knight Empire hanya level 58. Menurut investigasi Crimson Emperor, fakta ini termasuk para pemain yang terbiasa menyembunyikan level mereka. Setelah pemain mencapai level setinggi itu, mereka membutuhkan EXP dalam jumlah besar untuk naik level. Dan meskipun pemain dapat menggiling lebih efisien dan mendapatkan EXP lebih cepat begitu mereka mencapai tier 2, mereka masih membutuhkan banyak waktu untuk menggiling ke tingkat berikutnya. Namun, Zero Wing memiliki lebih dari 50 pemain tier 2 di level 59. Bahkan ada 4 pemain level 60. Jika guild menginginkannya, itu bisa dengan mudah memonopoli 50 tempat teratas di daftar ranking Dark Knight Empire. 1 atau 2 level lebih tinggi mungkin tidak berarti banyak bagi pemain biasa, tetapi begitu pemain mencapai level 50 dan memperoleh kelas tier 2 mereka, pertumbuhan atribut alami mereka akan meningkat secara signifikan, melebihi poin atribut gratis setiap tingkat yang diberikan. Kesenjangan 2 level dapat berarti selisih 30 poin dalam atribut utama seseorang. Dengan mempertimbangkan poin atribut gratis, jarak akan menjadi lebih besar. Jika level meningkat menjadi 5 level, perbedaan atribut akan sangat besar sehingga akan sama dengan melengkapi peralatan tambahan tingkat atas. Ini adalah aspek yang menakutkan dari perbedaan level. Ini juga mengapa banyak pemain independen memilih untuk menyelesaikan quest level 2 sesegera mungkin, naik level lebih cepat. Zero Wing telah berkembang sedemikian rupa, ketika Illusory World memikirkan Zero Wing secara terbuka menyatakan perang melawan Blackwater di Kekaisaran Ore. Dia menyadari sumber kepercayaan diri Zero Wing. Tidak heran mengapa Zero Wing berani memprovokasi Blackwater dengan begitu banyak ahli tingkat 2. Ketika dia melihat anggota Zero Wing, Unyilding Heart juga terkejut. Unyilding Soul juga memiliki pemain dengan keterampilan identifikasi peringkat tinggi, tetapi dibandingkan dengan Illusory World, Unyilding Heart tertegun oleh penemuan itu. Unyilding Heart telah menggerebek Ecclestron bersama anggota Zero Wing, jadi dia tahu berapa banyak pemain tier 2 yang dimiliki guild. Meskipun ada kemungkinan bahwa Zero Wing telah menyembunyikan beberapa pemain tier 2-nya, Zero Wing seharusnya tidak dapat menyembunyikan begitu banyak. Meskipun waktu yang singkat telah berlalu sejak serangan Ecclestron, Zero Wing sekarang memiliki setidaknya 600 pemain tier 2. Kecepatan pengembangan guild mengganggu. Karena semua orang ada di sini, mari berangkat, kata Si Feng setelah dia berdiri di depan Unyilding Heart dan Illusory World. Jika kita berlama-lama, aku khawatir kita akan menarik lebih banyak perhatian. Kedua wakil pemimpin persekutuan bertukar pandang sebelum mengangguk ke pernyataan Si Feng. Mereka sudah menarik banyak perhatian. Jika mereka tinggal, mereka kemungkinan akan menarik perhatian berbagai negara besar. Menyerang bos lapangan adalah tugas yang berbahaya, terutama jika itu adalah bos mitik. Jika kekuatan lain domain milik dewa menemukan operasi mereka, mereka bisa disergap saat penyerbuan. Segera, keduanya menggabungkan tim 200 orang masing-masing dengan Si Feng. Tim 1000 kemudian pindah ke arah teleportasi menara. Setelah Si Feng memasukkan koordinat, seluruh tim menghilang. Meskipun beberapa pemain yang ingin tahu telah mencoba mengikuti tim, Si Feng telah menginstruksikan prajurit NPC untuk menghapus koordinat tujuan tim sebelum dia pergi. Menggantinya dengan lokasi acak.
Sosok pemain mulai muncul, satu demi satu, sebelum air terjun besar di dalam hutan lebat. Danau di dasar air terjun memancarkan udara dingin, membuat pendatang baru menggigil. Para pendatang baru ini tidak lain adalah Si Feng dan teman-temannya. Bukankah ini Frost Jade Waterfall, Illusory World, yang telah menghafal berbagai landmark di Witch Hill, bergumam. Beralih ke Si Feng, dia bertanya, bukankah kita menyerbu Emerald Dryad di Million Woodland? Air terjun Frost Jade tidak berada di dekat Million Woodland. Bahkan, kedua lokasi berada di ujung peta. Meskipun hutan lebat mengelilingi air terjun Frost Jade, daerah ini tidak memiliki monster atau sumber daya apapun. Tidak ada pemain yang akan menggiling di lokasi sepi seperti itu. Tidak perlu dikatakan, daerah ini tidak memiliki atasan lapangan. Hart yang pantang menyerah mengangguk setuju. Berdasarkan penelitian Unyil Dingsol, Emerald Dryad harus menjadi satu-satunya bos mitik di Bukit Penyihir. Selain itu, hutan tempat tinggal Emerald Dryad kaya akan tumbuh-tumbuhan. Jika Zero Wing membunuh Emerald Dryad, itu akan secara signifikan menurunkan bahaya yang dihadapi pemain saat menjelajahi hutan sejuta, membuatnya lebih mudah untuk memanen tumbuhan langka. Secara logis, Zero Wing harus menargetkan Emerald Dryad. Tidak, aku bertujuan untuk bos yang berbeda, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Bos ada di dalam danau ini. Jika ada ice resistance yang lebih rendah dari 20 poin, temui aku untuk ramuan ice resistance. Petik 2. Dasar danau seluruhnya terdiri dari frost jade, dan udara dingin yang dipancarkan batu giok sangat kuat. Pemain akan mati kedinginan dalam waktu kurang dari 30 detik tanpa ice resistance, hanya bertahan dalam jangka panjang jika mereka memiliki 20 poin atau lebih. Untungnya, memenuhi persyaratan itu tidak menyulitkan para pemain tier 2 yang hadir. Sebagai ahli, mereka semua memiliki beberapa peralatan atau ornamen yang memberikan perlawanan sihir, yang juga akan berfungsi sebagai semacam perlawanan universal. Bahkan tanpa item seperti itu, mereka masih memiliki keterampilan pasif yang memberikan beberapa perlawanan sihir. Selain itu, persekutuan mereka masing-masing akan menyiapkan beberapa peralatan Ice and Fire Resistance untuk memenuhi situasi yang tidak terduga. Karenanya, hanya sejumlah kecil pemain di tim yang gagal memenuhi persyaratan. Setelah Si Feng membagikan Ice Resistance Potion kepada 100 plus pemain yang tidak memenuhi persyaratan, ia menginstruksikan tim untuk melompat ke air tanpa menawarkan penjelasan. Sebuah gua kecil bersembunyi di bawah air terjun Frost Jade, cukup besar untuk 5 orang untuk berenang pada saat bersamaan. Gua ini adalah pintu masuk ke kuil bawah tanah Void Serpent. Setelah berenang melalui gua selama sekitar 3 menit, kelompok pertama menemukan jalan keluar. Ketika pemain muncul dari terowongan, mereka tiba di gua yang gelap. Mural kuno menutupi dinding-dinding gua, menggambarkan sejarah Bukit Penyihir. Ketika para pemain ini menembus permukaan air, mereka kagum dengan pemandangan itu. Mereka tidak pernah berharap menemukan tempat seperti itu yang tersembunyi di bawah air terjun Frost Jade. Sayangnya, para pemain yang kurang memahami rune ilahi gagal untuk memahami mural di dinding. Para pemain yang terbiasa dengan rune ilahi, bagaimanapun, dengan cepat menyadari bahwa mural menggambarkan gerbang dunia lain dan metode mengaktifkannya. Setelah tim selesai mengagumi mural, mereka melanjutkan ke terowongan gelap yang panjang. Ketika mereka meninggalkan terowongan, tim tiba di gua lain. Kali ini, tim menemukan sebuah kuil di dalam, dan tidak seperti gua sebelumnya, yang ini sebesar kota dan diterangi dengan cerah. Mengangkat kepala mereka, tim menemukan kristal raksasa bercahaya yang tertanam di langit-langit gua. Kristal ini menyalakan gua sampai seterang hari. Sementara semua orang mengagumi kristal bercahaya itu, mereka menemukan sesuatu yang menyebabkan perut mereka bergejolak dan kerutan mengernyit di bibir mereka. Melingkari kristal itu adalah seekor ular yang panjangnya lebih dari 100 meter. Tubuh ular itu seluruhnya terbuat dari kristal tembus cahaya. Pada saat ini, mata ular terpejam, dan jika bukan karena kedutan sesekali, para pemain akan memperlakukannya sebagai bagian dari kristal yang bersinar. Kepala ular itu dengan mudah seukuran bangunan 3 lantai, dan matanya saja lebih besar dari manusia. Ketika mereka menatap monster itu, ketakutan naluriah mencengkeram hati mereka. Setelah melihat lebih dekat pada statistik ular, banyak pemain merasa lutut mereka menjadi lemah. Void Serpent, Wakanet, Realm Lord, Void Creature, Mythic, level 60. HP 560 juta per 560 juta. Seorang bos dunia, kata-kata ilusi dan hati yang keras hati tersentak kaget. Ketika mereka melihat bar HP Void Serpent, mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika teror menerpa mereka. Tidak ada indikasi pasti apakah bos lapangan adalah bos dunia atau tidak dalam domain dewa. Namun, satu hal yang membedakan keduanya, berapa banyak batang HP yang dimiliki bos. Petinggi peringkat Lord Grand yang normal memiliki sekitar 3 hingga 5 bilah HP, sedangkan petir field peringkat mitik memiliki 5 hingga 7 bilah HP. Sementara itu, berdasarkan pada pemahaman berbagai guild besar tentang bos dunia, monster seperti itu harus memiliki 8 atau lebih bar HP. Sementara lebih banyak bar HP tidak serta-merta meningkatkan total HP bos, meniadakan setiap bar akan mengubah metode pertempuran bos, meningkatkan kesulitan serangan. Void Serpent sebelum mereka memiliki total 9 bar HP. Bab 1900 kegilaan. Void Serpent meringkuk dan tidur nyenyak di langit-langit dan tidak ada pemain yang berani bergerak karena takut membangunkan bos dunia. Mereka belum pernah berurusan dengan bos dunia sebelumnya, jadi mereka tidak tahu seberapa luas jangkauan persepsi mereka.
Jika Void Serpent menemukan mereka, mereka akan membayar kesalahan mereka dengan nyawa mereka. Pemimpin Guild Black Flame, kamu tidak berencana untuk melawan Void Serpent kan? Kata-kata ilusi dengan lembut bertanya pada Si Feng. Meskipun dia mengerti bahwa karena Si Feng telah membawa mereka ke sini, ada kemungkinan 99% bahwa ular Void adalah targetnya, kewarasannya mendesaknya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Yang dia tahu, gua ini mungkin memiliki 2 bos, dan mereka sebenarnya ada di sini untuk yang lainnya. Ini Void Serpent ini. Si Feng mengangguk. Kata-kata ilusi diam untuk waktu yang lama. Dia memutuskan bahwa Si Feng pasti gila. Itu adalah bos dunia yang mereka bicarakan. Monster mitik biasa bukan tandingan Void Serpent, dan alat sihir sama sekali tidak berguna melawan bos dunia. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki cara khusus untuk melemahkan Void Serpent. Mereka harus bertarung di puncaknya. Bahkan dengan skill bersek mereka, MTS puncak tidak akan bertahan lebih dari beberapa hit. Void Serpent kemungkinan akan membunuh kelas lain secara instan. Selain itu, Void Serpent adalah Realm Lord. Keterampilan, mantra, dan fisiknya jauh lebih unggul dari monster mitik pada tingkat yang sama. Mengalahkan monster ini akan lebih sulit daripada menghadapi Emerald Dryad dan beberapa ratus pengawalnya. Meskipun tim mereka yang terdiri dari 1000 pemain tier 2 memenuhi persyaratan untuk menyerang bos dunia level 60, mereka nyaris tidak berhasil. Jika mereka ingin menyerang World Boss secara efektif, semua 1000 anggota harus menjadi level 60 dan memakai level 50 Fine Gold Equipment atau lebih baik. Mengambil napas dalam-dalam, kata-kata ilusi menatap Si Feng dan berkata dengan serius, pemimpin persekutuan api hitam, izinkan aku mengatakan ini. Bahaya merampok bos dunia terlalu besar. Crimson Emperor hanya akan membantumu sekali saja. Jika sepertinya kita akan menghapus tim, anggota Crimson Emperor akan mundur. Petik 2. Jika dia membiarkan 200 ahli tier 2 milik persekutuannya kehilangan level, persekutuannya akan menderita pukulan besar. Dia tidak akan mengikuti Zero Wing dalam kegilaannya. Jantung yang pantang menyerah, bagaimanapun, tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menonton Void Serpent sebelum beralih ke anggota Zero Wing. Wakil pemimpin persekutuan, bukankah kamu akan memberitahu Zero Wing tentang batasanmu? Longsol berbisik, itu adalah bos dunia yang sedang kita bicarakan. Geng kami tidak bisa kehilangan begitu banyak pemain tier 2. Petik 2. Akhir-akhir ini, intensitas perjuangan antara Unyilding Soul dan Starling telah tumbuh. Akibatnya, persekutuan membutuhkan ahli tingkat 2 untuk mengelola banyak urusan. Unyilding Soul tidak mampu melemahkan 200 ahli tier 2 tanpa alasan. Jika serangan itu berubah masam, mereka harus mundur untuk meminimalkan kerugian mereka. Namun, Unyilding Heart tidak menjawab pertanyaan Longsol. Sebaliknya, dia berjalan ke Si Feng dengan sungguh-sungguh. Pemimpin Guild Black Flame, Soul Unyilding bersedia bertarung sampai mati bersama Zero Wing. Sebagai imbalannya, silakan pertimbangkan menjual Unyilding Soul beberapa potong peralatan MT setelah penggerebekan selesai, Unyilding Heart berkata dengan tulus. Hati, apakah kamu gila? Usul pantang menyerah Hearts Longsol. Kata-kata ilusi juga berbalik ke wakil pemimpin persekutuan lainnya, kebingungan berkedip di matanya. Berbagai kekuatan super masih bergantung pada alat khusus untuk kemungkinan kecil mengalahkan bos mitik biasa, namun mereka tidak hanya akan menyerang bos dunia mitik. Tetapi mereka juga harus melakukannya tanpa alat apapun. Unyilding Heart adalah salah satu pilar kekuatan pendukung Unyilding Soul. Dia telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk mengembangkan persekutuannya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Unyilding Heart akan mengambil risiko sebesar ini, terutama dengan kondisi Unyilding Soul saat ini di Dark Knight Empire. Apakah Zero Wing benar-benar memiliki peluang untuk mengalahkan Void Serpent? Kata-kata ilusi tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya saat dia melirik anggota Zero Wing. Dia tidak bisa melihat kemampuan apa yang dimiliki Zero Wing untuk menghadapi Void Serpent. Sementara itu, Unyilding Heart mengabaikan usaha Longsol untuk mencegahnya. Sebagai gantinya, dia tetap fokus pada Si Feng sambil melanjutkan, tentu saja. Kami akan membeli peralatan dengan harga pasar di atas selama itemnya adalah senjata atau peralatan level Fine Gold level 60. Fakta bahwa Zero Wing bermaksud menantang bos dunia telah mengejutkannya, tetapi dia telah menyaksikan kekuatan-kekuatan utama Zero Wing sebelumnya. Dia ragu bahwa persekutuan akan mencoba tantangan yang tidak percaya diri untuk diatasi. Lagi pula, Zero Wing telah mengirim 600 ahli tier 2 untuk serangan ini. Oleh karena itu, ia akan bertaruh pada kemampuan Zero Wing untuk mengalahkan Void Serpent. Bahkan berbagai negara adidaya hanya memiliki stok kecil peralatan level 55 tingkat atas, apalagi peralatan level 60. Jika dia bisa mendapatkan beberapa potong senjata dan peralatan Fine Gold level 60 untuk MTS-nya, pasti akan sangat membantu bagi Unyilding Soul selama razia tim dungeon di masa depan. Unyilding Soul memiliki banyak tim ahli, dan satu set korosi gelap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan persekutuan. Baiklah, aku akan melihat apa yang bisa kulakukan, Si Feng menjawab ketulusan hati yang tak tertahankan dengan anggukan serius. Peralatan Fine Gold level 60 untuk MTS tidak ada artinya bagi Si Feng. Menjual beberapa potong peralatan semacam itu dengan imbalan dukungan penuh Unyilding Soul dalam serangan berikut ini jelas merupakan transaksi yang bermanfaat. Perbedaan antara kekuatan tempur yang bersedia digunakan ahli tingkat 2 dan bahwa para ahli yang siap melarikan diri pada saat tertentu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Terima kasih, kata Unyilding Heart.
Biasanya, ketika sebuah perserikatan mempekerjakan para ahli perserikatan lain untuk menjatuhkan bos yang kuat, itu tidak akan menjual barang jarahan apapun. Barang-barang seperti itu sangat penting untuk memperkuat tim-tim persekutuan dan biasanya tidak tersedia di pasar. Apakah jantung yang keras hati menjadi gila? Apakah dia benar-benar percaya Zero Wing bisa berhasil? Chaos mencengkeram pikiran Dawn Master ketika dia menyaksikan Unyielding Heart berterima kasih pada Si Feng. Setelah menyaksikan pertukaran antara Unyielding Heart dan Si Feng ketika mereka membahas jarahan Void Serpent, dia bertanya-tanya apakah monster yang melingkar di langit-langit itu benar-benar seorang bos dunia. Dia juga bertanya-tanya apakah kedua pemain itu tahu apa itu World Boss. Setelah mendiskusikan perjanjian dengan Heart yang keras, Si Feng mulai membagi tim menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan ditugaskan tugas untuk masing-masing. Void Serpent akan bertransisi melalui total 9 metode pertempuran yang berbeda saat serangan itu berlangsung, dan semua 9 tahap akan sangat berbahaya. Kesalahan tunggal dapat menyebabkan banyak kematian. Namun, semua pemain ini adalah ahli, dan banyak dari mereka bahkan telah mencapai realm refinement. Selama mereka diperintahkan dengan benar, mereka bisa menghindari kesalahan besar. Kemudian, mereka akan melihat apakah bos akan mati sebelum tim dimusnahkan. Karena tidak ada masalah, semua MTS dan pemain kelas sihir datang ke sini untuk mengumpulkan hidangan. Aku akan memanggil pemain kelas fisik setelah untuk mengumpulkan bagian mereka, Si Feng mengumumkan setelah mengatur tim. Setelah itu, di bawah instruksi Si Feng, semua orang menerima hidangan yang diberikan Si Feng. Hidangan master yang sangat kuat, kata-kata ilusi tertegun ketika dia menerima semangkuk sup tulang beku. Dia tidak mengira Zero Wing akan mampu mengamankan hidangan tingkat atas seperti itu. Dia tidak asing dengan produk koki. Dia tahu bahwa beberapa hidangan dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain. Sayangnya, sebagian besar penggemar makanan dan minuman yang disediakan kecil, tetapi hidangan master ini meningkatkan kecerdasannya sebesar 10%. Sup tulang beku sudah bisa menyaingi ramuan master. Selain itu, efek hidangan itu bahkan akan efektif terhadap bos dunia. Penggemar ini mengurangi kesulitan serangan dengan margin yang cukup besar. Kola, mulai penggerebekan. Semua orang, ikuti rencananya. Si Feng memerintahkan begitu teman satu timnya siap. Mendengar perintah Si Feng, Kola, yang telah lama menjadi gelisah, menyeringai sengit saat dia maju ke depan untuk menarik perhatian Void Serpent.